Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya nyiapin talenta tech buat masa depan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah silabus universitas yang udah mikirin sampai tahun 2026. Kita mau lihat apa sih resep rahasia mereka buat nyetak developer generasi baru. Oke, kita langsung masuk aja ya. Masalah utamanya tuh ini, teknologi lari kencang banget. Sementara pendidikan tradisional kadang ya ngos-ngosan ngejarnya. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah kurikulum itu bisa tetap relevan? Bukan cuma ngikutin tren, tapi kalau bisa selangkah di depan. Nah, tantangan inilah yang coba dijawab sama silabus dari Universitas Komputer Indonesia ini. Mereka itu bukan sekedar ngajarin coding loh, mereka bener-bener lagi ngerancang seorang profesional yang siap tempur di industri masa depan. Yuk kita intip dulu fondasinya. Apa aja sih batu bata utama dari kurikulum modern ini? Kita mulai dari bahasa pemrograman sama tools esensial pilihan mereka. Wow, oke. Fondasinya ini modern dan praktis banget. Jadi mahasiswanya bakal belajar Dart yang emang buat aplikasi mobile. Terus, idenya pakai Visual Studio Code dan back-end-nya nyambung ke Laravel API. Ini kan benar-benar nyontohin arsitektur client server yang dipakai di industri sekarang. Nah, ini nih yang menarik. Ada istilah namanya CPMK atau Capaian Pembelajaran. Nggak usah pusing sama istilah akademisnya ya. Gampangnya gini, setiap pelajaran itu dirancang dengan satu tujuan jelas, yaitu ngasih skill praktis yang benar-benar bisa langsung dipakai di dunia kerja. Jadi bukan cuma teori doang. Oke, setelah fondasinya kuat, sekarang kita lihat gimana mata kuliah ini naik level. Kita bakal bahas senjata-senjata canggih apa aja yang dikasih ke mahasiswa, yang lebih dari sekedar dasar-dasar. Ini dia nih yang bikin beda, mereka tuh nggak cuma belajar ngoding. Lihat deh, mereka belajar pakai tools AI, tools buat desain UI yang modern, pakai GitHub yang jadi standar industri, bahkan sampai integrasi ke IoT. Lengkap banget. Coba deh bayangin, AI itu langsung jadi bagian dari proses coding mereka. Jadi mahasiswa bakal pakai Google AI Studio buat bantu nyari error atau bikin kodenya lebih efisien. Ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah loh, tapi emang udah jadi praktek pengembangan modern. Dan aplikasi itu kan nggak cukup cuma jalan aja kan? Makanya silabus ini juga ngajarin pentingnya desain yang cakep dan ramah pengguna, pakai Stitch UI. Tujuannya jelas, biar aplikasi yang dibuat nggak cuma fungsional, tapi juga enak banget dipakainya. Nah, yang ini krusial banget. Dari hari pertama masuk, mahasiswa itu udah dilatih kerja kayak tim software profesional. Gimana caranya? Ya pakai GitHub untuk version control. Ini udah jadi standar wajib di industri teknologi, nggak bisa ditawar lagi. Oke, semua skill tadi keren-keren banget. Sekarang pertanyaannya, gimana semua itu digabungin? Yuk kita lihat gimana mereka diuji di proyek akhir yang relevan banget sama dunia nyata. Ini dia perjalanan mereka selama 16 minggu. Terstruktur banget kan? Mulai dari konsep dasar di minggu pertama, lanjut ke desain UI UX, ada proyek kecil-kecilan di tengah jalan, sampai puncaknya di minggu ke-12 ke atas, mereka mulai ngoprek data IoT buat proyek akhir. Kelihatan banget, setiap minggu itu jadi pijakan buat minggu selanjutnya. Jadi, tujuan akhirnya apa? Bukan cuma bikin aplikasi biasa. Mereka ditantang bikin aplikasi mobile buat monitoring sistem IoT. Ini pinter banget, karena langsung nyambungin skill bikin aplikasi mobile ke bidang IoT yang lagi naik daun dan banyak dicari. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang menurut saya paling inovatif, cara penilaiannya. Spoiler alert, ini bukan cuma soal ujian akhir, ini soal keseluruhan prosesnya. Lihat deh chart ini, kelihatan banget filosofi mereka. Coba perhatiin, bobot aktivitas GitHub itu sama dengan ujian akhir. Artinya kerja keras yang konsisten, kolaborasi, dan cara kerja yang profesional itu dinilai sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Keren! Kutipan dari silabusnya ini makin memperjelas. Jadi, yang dinilai itu bukan cuma kode finalnya, tapi gimana proses mahasiswa ngerjainnya. Mereka kolaborasi nggak, mereka catat perkembangannya nggak. Nah, ini kan esensi dari praktek developer profesional. Dan alur kerjunya ini persis sama kayak yang dipakai developer di perusahaan-perusahaan teknologi gede. Mulai dari commit atau nyimpan perubahan secara rutin, bikin branch buat fitur baru, sampai pull request buat minta review dari teman Steam. Dengan cara ini, kampus seolah-olah udah jadi simulasi tempat kerja profesional. Perbandingannya jelas banget ya. Yang kiri itu cara lama, fokusnya di ujian, kerja sendiri-sendiri, banyak teori, seringkali ini nggak cerminin dunia kerja.
Nah, yang kanan ini cetak biru yang baru. Fokus ke proses, kolaborasi diukur, dan semuanya berbasis proyek praktis. Jadi, intinya apa? Ini tuh bukan sekedar mata kuliah biasa. Ini udah kayak kawah candra di muka, tempat pelatihan buat jadi profesional software modern. Yang dibentuk itu bukan cuma skill, tapi juga kebiasaan dan pola pikir seorang developer masa kini. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di akhir. Dengan model yang menilai proses dan kolaborasi setinggi hasil akhir, ditambah integrasi alat-alat canggih kayak AI, apakah ini masa depan pendidikan teknologi? Bisa jadi, model seperti inilah yang bakal jadi standar baru buat nyiapin para inovator teknologi generasi berikutnya.